Di sini saya melihat bahan tanah liat, air, dan bahan lain di tempat pencampuran yang kemudian diolah dan akan didiamkan kurang lebih 20 jam. Ukuran tempat pencampuran bahan berbeda-beda, tapi di sini kira-kira 2 meter kali 1 meter dengan kedalaman setengah meter. Untuk lahan yang akan dijadikan tempat pencetakan harus dibersihkan dan diratakan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, selalu bersihkan alat cetakan batu bata. Oh iya, di sini proses pencetakan dilakukan manual ya, tanpa mesin press. Setelah alat cetakan sudah bersih, kita langsung cetak batu batanya. Biasanya untuk tempat seluas ini, Mas Wahid mampu mencetak 500 batu bata untuk 1 hari kerja. Oh iya, Mas Wahid melakukannya sendiri loh, dari mencampur bahan, mengaduk, mencetak, hingga pembakaran. Wah, Mas Wahid bekerja keras ya. Hari ini kita akan belajar tentang sendi. Sendi adalah bagian tubuh yang menghubungkan tulang-tulang kita. Mari kita bahas macam-macam sendi. Yang pertama adalah sendi engsel. Sendi engsel adalah sendi yang menimbulkan gerakan ke satu arah. Sendi engsel terdapat pada lutut, siku, ruas jari tangan, dan ruas jari kaki. Yang kedua, sendi pelana. Sendi pelana adalah sendi yang menimbulkan gerakan kedua arah. Sendi pelana terletak di antara telapak tangan dan pangkal ibu jari. Yang ketiga, sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang menimbulkan gerakan ke segala arah. Contoh sendi peluru adalah sendi yang terdapat pada pangkal lengan dan yang terdapat pada pangkal paha. Yang keempat, sendi putar. Sendi putar adalah sendi yang menimbulkan gerakan memutar. Contoh sendi putar yaitu terletak pada pertemuan tulang leher dan tulang tengkorak. Macam-macam kelainan tulang. 1. Fraktura atau patah tulang. Kelainan pada tulang akibat kecelakaan atau terjatuh, sehingga menyebabkan tulang menjadi patah. Patah tulang dibedakan menjadi 2, tertutup dan terbuka. Fraktura tertutup yaitu patah tulang yang tidak menembus kulit atau otot. Sedangkan fraktura terbuka, patah tulang yang sampai menembus kulit atau otot. Yang kedua, fisura atau retak tulang. Kelainan tulang karena kecelakaan sehingga tulang menjadi retak. Yang ketiga, osteoporosis, yaitu kelainan pada tulang yang disebabkan adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. 4. Lordosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah,
sehingga tulang belakang melengkung ke arah depan. 5. Skoliosis, yaitu kelainan tulang belakang yang bengkok ke arah samping sehingga membentuk huruf S. Kemudian kifosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk juga yang salah sehingga menyebabkan tulang membengkok ke belakang atau bungkuk. Ketujuh, rakitis, kelainan tulang karena kekurangan vitamin D. Kekurangan vitamin D akan menyebabkan bentuk tulang kaki tidak normal. Penderita rakitis akan memiliki kaki berbentuk huruf O atau X. 8. Polio. Polio merupakan sebuah penyakit pada tulang yang disebabkan oleh virus polio. Penderita dapat mengalami kelumpuhan. Oleh sebab itu, perlu diadakan pencegahan mulai sejak dini dengan cara imunisasi pada saat bayi. 9. Kanker tulang. Kanker tulang adalah jenis kanker yang menyerang tulang. Kondisi ini dapat dialami oleh anak-anak hingga orang dewasa. Kanker tulang dapat menyerang tulang manapun di dalam tubuh, namun umumnya terjadi di tungkai, lengan, dan panggul. 10. Osteogenesis imperfecta. Kelainan genetik yang diturunkan dari orang tua di mana formasi tulang tidak sempurna sehingga mudah patah. Selain patah tulang, OI juga dapat menyebabkan otot lemah, gigi rapuh, tulang belakang melengkung, dan hilangnya pendengaran. Selanjutnya yaitu kelainan pada otot. 1. Hipertrofi, yaitu kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kekuatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. 2. Atrofi, kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot turun. Hal ini disebabkan adanya penyakit poliomyelitis yang merusak sel saraf otot. 3. Stiff atau kaku leher, kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. 4. Tetanus, yaitu kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Selanjutnya, kesleo, cedera pada ligamen, jaringan penghubung dua atau lebih tulang pada sendi. Biasanya kesleo terjadi saat berjalan atau berolahraga pada medan yang tidak rata, kemudian juga terjatuh pada posisi yang salah, dan lainnya. Gejala yang muncul tergantung tingkat keparahan, tapi seringkali berupa nyeri, pembekakan, dan memar. Yang keenam, kram otot. Disebut juga kejang otot. Kram terjadi karena otot bekerja terus-menerus sehingga otot mengejang dan menyebabkan rasa sakit. Selain itu, kram juga bisa terjadi karena cuaca dingin atau merupakan gejala ketidakseimbangan air dan ion di dalam tubuh. 7. Distrofi otot, kondisi pelemahan otot yang diakibatkan oleh mutasi genetik. Gen yang seharusnya bertugas menghasilkan protein untuk menjaga massa otot malah berubah menyebabkan otot makin melemah karena kekurangan protein.